Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah wassalatu wassalam ala rasulillah ibni abdillah la hawla la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku seiman, sahabat Rofi 13 official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mencengkrama, duduk bareng-bareng di momen bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita kehadiran sahabat-sahabat lama. Di sini ada saudara Ridho, ada saudara Lutfi, ada saudara Zaliko, dimana kita sudah lama tidak berjumpa dan sekarang bisa berjumpa, saling berbagi cerita, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi informasi, saling tanya jawab dan lain sebagainya. Momentum itu sangat langka, karena itu kami ingin sekali berbagi kepada pemirsa betapa indahnya pemuda-pemuda seperti kita ini berdialog-dialog di dalam suci Ramadan, bukan ngomongin orang, bukan jelek-jelekin orang, tapi sedang mengkaji pengetahuan yang isinya mengandung keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ada mungkin beberapa pertanyaan yang insya Allah saya sekalian langsung jawab, jadi jangan atu-atu. Pertanyaan 3 langsung saya jawab. Pertanyaan ada berapa? 3 atau 2? 3. Bang Lutfi ada pertanyaan 3. Ini 1. Bang Ridho ada tanya? Oh, belum ada sementara. Silakan. Menurut tanggapan Ustadz yang sedang viral sekarang bukan hanya viral, mungkin. Ini pakai mic lupa saya. Gimana tanggapan Ustadz yang sedang viral sekarang bukan hanya viral, mungkin ada yang nggak dipublikasi terkait bully di pondok pesantren. Bulinya bukan hanya sekedar dari ucapan, perkataan, tapi udah secara main fisik. Hingga ada yang sampai meninggal. Jadi sebagai orang di luar di sana yang diinginkan seorang orang tuanya menjadikan anaknya seorang santri tidak jadi karena sudah banyak kasus sampai seorang santri bisa meninggal akibat dibully oleh temannya. Tanya yang pertama itu. Iya. Tanya yang kedua. Yang keduanya ada riwayat kalau di bulan puasa ini gak melakukan kewajiban 5 sholat itu sama aja nggak sah puasanya. Nah, seandainya ketiduran setelah sahur dan kelewat sholat subuhnya, bangunnya udah kesiangan, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ketiga, apakah boleh dakwah dari dalam kubur? Oh, dalam kubur. Pertama Bang Lutfi dulu, saya akan jawab 3-tiganya. Mungkin Bang Ridho mau jawab? Silakan berbagi. Izin lanjut Ustadz dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi mengenai bully di pondok pesantren. Terus bagaimana kami sebagai orang tua nantinya insya Allah mudah-mudahan kita punya anak baik laki ataupun perempuan mau kita masukkan ke dalam pesantren, tetapi ini pesantren masih baru. Jadi kasus pertanyaan ini pesantren masih baru yang mana kita mau masukin ke sana, tetapi kita belum tahu nih itu pimpinannya belajar dari mana. Terus kalaupun kita perlu mencari tahu kan kurang lebih 3 bulan atau 1 bulan biasanya tuh bagaimana kebiasaan pimpinannya sehari-hari, tanya kepada tetangga. Alumni belum ada karena ini masih baru begitu. Bagaimana tips dan trik ketika mau memasukkan anak ke dalam pondok pesantren begitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini mau ada tambahan? Pertanyaannya lain. Oke. Jadi saya akan jawab yang pertama dulu, dan plus yang disambungkan oleh Bang Ridho. Dunia pesantren itu udah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada nabi-nabi sebelumnya. Mereka mondok. Nabi Isa punya murid 12 tuh. Sama Nabi Isanya 13. Mondoknya di mana? Di gua. Nabi Musa itu sama kaum Israel di jalan-jalan tuh. Sambil jalan-jalan malah dia sampai dikejar-kejar Fir'aun. Ya kan jalan-jalan itu kan. Begitupun Nabi Yusuf mondoknya di penjara. Ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mondoknya di penjara, punya muridnya itu para nafi-nafi, ya, dan kemudian Nabi Adam anaknya tuh, istrinya itu santrinya. Begitupun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, santri pertamanya yang sukses, yang dididik langsung oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kita ambil pelajaran dari sini, ya. Kalau ada pesantren yang mungkin para kiai, para asatid dan lain sebagainya, karena kami ini
ya mungkin nggak terlalu asing sama dunia pesantren. Terutama saya lulusan di pesantren Daur Rahman. Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril di Gua Hira dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baginda Nabi itu menggigil dan nggak bisa jawab. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalatu wassalam? Marah-marah? Lah, tidak. Tapi dipeluk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta salah semarroh sampai 3 kali. Barulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada apa pendidikan dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua? Ini implementasi yang masuk, yang kita masukkan dalam kebiasaan kita mendidik seseorang itu dengan kasih sayang, bukan dengan diomelin. Pertama itu, ya. Dan para ulama setuju dan sependapat. Yang dipukul itu adalah dorbatan tarbiyatan, pendidikan, pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membahayakan. Ya, kan macam-macam bentuk manusia ini. Kalau manusia bentuknya kayak baginda Muhammad, hatinya bagus, pikirannya jernih, la yu'ta ma'asi, ilmu itu nggak akan masuk kalau pikirannya kotor, kalau jiwanya kotor, iya kan? Susah dikasih tahu, makin dipukul. Itu bukan ngebully, itu mendidik. Tapi yang dipukul bagian yang tidak mencacati dirinya. Saya punya guru Kiai Haji Sukron Ma'mun Amtanallah fituli hayati. Amin. Di mana beliau mendidik kami dengan pukulan bukan sadidatan, tapi tarbiyatan. Bukan sadidatan. Sadidatan itu pukulan yang keras, yang kejam, yang menyiksa, kayak mukul maling. Tapi tarbiyatan pukulan yang mendidik. Kalau kami tidak sholat subuh, ya, pantat kami dipukul. Tak, bangun, kum. Kaki kami udah parah banget ini santrinya nih, nggak apa tuh namanya, iya, kagak nggak nurut dari aturan kiainya di pesantrennya, palanya dipotong. Bukan palanya dipotong gitu, rambutnya maksudnya, rambutnya dipotong, bukan pala dipotong, rambutnya dipotong, ya. Tapi potongannya jelek ini, itu berbagi rezeki sama tukang cukur. Makanya nggak ada tukang cukur di pesantren. Tapi sekeliling pesantren ada tukang cukur. Nah yang nyukur anak pesantren, palanya bentuknya aneh-aneh, ya kan? Nah itu nggak membahayakan, rambut kan numbuh lagi ntar. Nggak ada anak di Rahman itu di pesantren kami ini disetrum apa, nggak ada. Iya. Kalau ada pesantren yang seperti itu ya perlu diperiksa itu. Jadi gitu. Jadi tips yang paling bagus adalah orang tuanya ngaji dulu. Kata Nabi di dalam sabdanya, darasatul ula fil bait. Pendidikan pertama itu ada di rumah. Kita pengen anak kita mondok, ya orang tuanya mondok juga. Kan dia nggak ada kesempatan mondok Pak Ustadz, maka ngaji sama. Biasain ngaji, kenalin ulama, minta doanya. Sehingga dapat doa, Allahumma paksain biar betah. Allahumma paksain biar alim. Allahumma paksain biar kenal Allah dan nabinya. Dipaksain, emang semuanya harus dipaksain. Tanpa dipaksain orang nggak bisa kenal. Jadi seperti itu. Tipsnya adalah kedua orang tuanya ngaji. Ibunya ngaji sama ustazah, ya setempat. Orang bapaknya ngaji sama para kiai atau ustadz yang setempat. Kan biasa di musola, di masjid tuh ada tuh. Kegiatan itu bagus, positif, sering ikut. Nanti ada motivasi, ada doa, ntar anaknya pun karena Allah berangkatnya di sana. Nah ini tips yang kedua adalah jangan diniatkan anak mondok ke pesantren-pesantren itu dengan cara kita ingin membuang anak bandel. Jangan. Kalau udah demikian sama saja naruh racun di pesantren. Nah kalau ada racun di pesantren, maka kiainya tahu nih ada racun. Diapain sama kiainya? Diobatin. Diobatinnya apakah sama dengan yang enggak racun? Beda kan? Terus tuduhan dari masyarakat adalah ngebuling. Padahal orang tersebut racun. Paham tuh? Ya. Ini yang harus kita kritisi, ibda fi nafsik, mengoreksi diri kita sendiri. Jangan bilang saya mau buang anak karena anak saya bandel, daripada di rumah narkoba mulu, mabuk-mabukan mulu. Ya, susah dikasih tahu, mau saya pondokin aja dah, kali aja bener.
Malah banyak kasus gara-gara niat kayak gitu, anaknya bukan makin bener, jadi dukun. Iya, jadi dukun. Coba itu. Iya, rambutnya gondrong, jadi dukun, jadi nggak bener, jadi nggak rapi dan lain sebagainya. Jadi di pesantren itu khasiatnya banyak, yaitu salah satunya bertahan hidup, ya, kenal Allah, waktunya bagus, cara main waktunya, seiring waktu mulutnya nggak berhenti untuk zikir dan wirid dan lain sebagainya. Apa bebenah yang nggak bisa nyuci, yang nggak bisa masak, nggak bisa bebenah atau bersih rumah, ya, jadi bisa. Gara di mana? Di pesantren. Semua itu dipaksa awalnya, lama-lama terbiasa. Jadi begitu kalau tentang pesantren. Jadi tidak ada bullyingan. Setahu saya semua pesantren itu nggak ada peraturan untuk ngebullying, gitu. Ikutin, perhatikan dulu strukturnya, ya, organisasinya, dan tanya sama anak kelas 1 yang mau naik kelas 2, anak baru yang sudah mau jadi anak lama. Jangan nanya sama kakak kelas, pinter banget kakak kelas mah, udah enak kakak kelas mah, pasti jawabannya sesuai dia dengan rasanya kan. Rasanya enak pesantren makan begitu. Namanya juga udah mau akhir, ya Kak. Dia udah ngerasain pahit manisnya, maka tanyain yang masih baru, gimana pesantren ini, enak nggak, pengurusannya siapa, pengurusannya galak nggak, pengurusannya pala pilih nggak, demen sama laki nggak, itu tanyain. Di pesantren itu jangan kaget, ada laki demen laki, ada perempuan demen perempuan, ada. Kenapa? Karena setannya itu bukan kelas orang kampung, setannya bukan kelas setan di luar, tapi setannya emang udah punya jabatan. Itu gangguan anak pesantren itu luar biasa, ujiannya luar biasa. Jadi bukan setan kampungan, bukan, iya, militer, udah tentara yang ganggu ini. Setannya udah punya pangkat. Makanya adalah terjadi tragedi laki demen laki, perempuan demen perempuan. Itu bukan karena pesantren ngajarin demikian, karena dia terjebak di jalannya setan yang terkutuk. Makanya tadi kembalinya kata kuncinya dari orang tuanya. Ya, durusul ula fil bait. Kalau orang tuanya nyontoin baik, ntar anaknya nyontoin baik juga. Kalau orang tuanya nyuruh anaknya sembayang, ya babanya juga sembayang. Jangan anaknya doang datang ke musola, babanya kagak. Ya, ntar anaknya yang di musola dikatain anak ya yatim karena nggak bawa babanya, kan gitu. Ya, paham ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian paham yang pertama? Yang kedua adalah mengenai nggak sembayang kalau lagi puasa, ya, bagaimana yang nggak sengaja dan sebagainya. Dalam ilmu fikih nih enaknya Islam di sini, ya, itu ada uzur. Salah satu uzur dalam ilmu fikih itu, ya, salah satunya Safinah tuh, kitab kecil tuh, kalian bisa baca, ya, an-naum wa zawal akal, uzurnya sholat, ya, artinya itu yang nggak disengaja. Tapi kalau tidurnya yang disengaja, nah dilihat waktu tidurnya, dia tidurnya misalnya sempat sahur juga, ini sengaja ini, karena sahurnya kekenyangan, sengaja ini. Kalau sahur, kalau dia tidurnya jam 12 bangunnya jam 8 pagi, enggak sengaja, dia sahur juga nggak dapet kan. Nah itu baru uzur. Nah tapi kalau tidurnya habis sahur itu bukan uzur, sengaja karena kekenyangan, ya, karena kekenyangan makannya tahu lahap, malamnya begadang, bukan baca Quran dan lain sebagainya, bukan wirid. Nah itu kesalahan yang harus minta ampun kepada Allah SWT dan dikodok sholatnya, ya. Sembayang tanpa puasa tanpa sembayang kejawen. Kejawen yang diislamkan adalah menjalankan puasa dengan sembayang, dibarengi dengan sembayang. Jadi itu nomor 2 pertanyaannya. Nomor 3 pertanyaannya tadi dakwah di dalam kubur. Iya. Di dalam kubur. Iya, bukan wilayah kuburan. Bukan di dalam. Bukan ustadz kubur, bukan. Ada ustadz kuburan beneran. Iya. Di Idul Fitri nanti nih kalian kan banyak ya ke tradisi-tradisi kita. Ini kan tradisi kan. Nyekar sebelum Ramadan sama sesudah Ramadan kan ada tuh ya tradisi. Sekali lagi itu tradisi. Kalau tradisi jadi masuknya adat. Al-hadatul muhakamah, adat bagian daripada hukum. Ya.
Nabi nggak ngelakuin itu dan lain sebagainya. Udahlah jangan sok-sokan. Ya baca hadisnya cuman katanya kan. Ya bukan baca hadis benar gitu. Paham ya? Jadi kalau udah bicara tradisi, ikutin selagi itu baik. Toh itu nggak merugikan orang. Malah tukang kembang senang, besi-besi ada, nyampe ada ustadz kuburan, benar. Jadi kalau kalian nggak bisa baca tahlil atau nggak bisa baca salamullah qasidah jaro itu salamullah ya sada minar rahman yaksakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Jaro tuh biasakan kayak gitu. Biar apa? Kalau kalian jarang mulai dari qasidah jaro ya, yang tadi saya bacakan, pulang-pulang nggak kesambet. Banyak kan pulang kesambet gara-gara jaro semau maunya aja. Assalamualaikum Pak, sehat. Lah, ya. Kalau dijawab, ayo tangannya keluar. Lu songong lu nggak saliman sama gua gitu gimana? Nah, kalau ustadz di kuburan, iya ustadz yang ngajarin di kuburan atau dan sebagainya, emang dia profesinya seperti itu, ngebantu orang yang ziarah yang nggak bisa ziarah pengen ziarah. Paham tuh? Yang nggak punya ilmu ziarah dia pengen ziarah, daripada dia tersesat dia minta bantuan ustadz demikian kemudian dibayar. Itu boleh nggak? Boleh. Lah upain ilmu orang, kesian. Jadi pertanyaannya dapat kubur nih. Kalau saya ngejelasin dulu kalau ustadznya di kuburan nggak apa-apa. Tapi ustadznya di dalam kubur, ustadznya dikubur, Dikubur hidup-hidup. hidup terus kayak mie, ya kan? Saya ngelihat mungkar nakir, itu ngambil panggungnya nggak boleh. Pertama, kedua ngap. Ustadz dikubur, sian banget ustadznya. Emang nggak kebagian panggung-panggung tempat lain? Iya, makanya jadi ustadz itu ya kalau bisa lulusan dari pesantren, hasil kapasitasnya ada, isinya ada, jangan hasil pabrik. Dia udah nggak kerja, dia bingung mau ngapa-ngapain, dia buka di internet jadi ustadz, repot urusannya. Paham tuh? Ngamal-ngamalin dari amalan ini dan sebagainya, banyak murid yang tersesat. Jadi pelajarilah pesantren. Kalau nyari ustadz itu lihat silsilah ilmunya dari mana. Jadi pertanyaan tadi nomor 3, cari ustadz yang benar. Jangan ngaji yang ustadznya dikubur. Takutnya mati tuh ustadz. Apa mau sekalian aja mati dia? Ya terserah. Begitu. Langsung ditahlilin sama jamaahnya. Ada baik dakwah sekarang ya. Banyak dakwah yang paling bagus, tempat yang paling enak. Ya. Jadi pelajarilah yang terang benderang. Jangan yang abu-abu, jangan yang gelap. Ya, begitu. Saudara Lutfi. Ada lagi? Mungkin ada yang ditambahin. Izin masuk Ustadz. Tadi kita bicara Ustadz lulusan pabrik begitu kan. Khawatir ada kekeliruan nantinya. Kadang-kadang kan orang bekerja sambil dia di majelis ilmu begitu, majelis A, majelis B, majelis C, dan dia berguru kepada guru yang benar begitu, terang benderang insya Allah. Jadi nggak semua yang lulusan pabrik gitu kan menjadi Ustadz itu salah, nggak juga. Jadi harus sama rata, yang penting berguru yang jelas dan sama-sama mengambil ilmu yang benar begitu Ustaz. Jadi kalau khawatir jadi ntar Ustadz itu harus ada sanad. Kalau sanad keilmuannya itu nggak jelas, itu sangat dikhawatirkan. Nah, boleh jadi Ustadz Ikro nggak apa-apa, Ustadz dasar nggak apa-apa. Tapi kalau Ustadz yang udah berani menjadikan fatwa atau hukum, bahasanya udah menjadi pegangan buat jamaah, itu mengkhawatirkan jamaahnya dibentrok. Paham? Itu maksud saya Ustadz pabrik. Nah, banyak kan Ustadz pabrik itu yang jebolan dari pabrik. Nggak ada Ustadz jebolan dari pabrik, makanya saya bilang Ustadz dari pabrik. Kalau dia dari kerja pabrik, kemudian dia kerja di PT, kerja di perusahaan-perusahaan, terus dia sambil ngaji, ya no problem, nggak masalah. Itu nah, bagus. Khawatir nanti sahabat-sahabat yang menyimak ini kurang tepat. Bagus, gitu. Bagus, nggak ada masalah. Dia duduk, dia ngaji juga, dia berbagi ilmu juga, nggak masalah. Itu malah bagus. Kerjanya dapat, dunia dapat, hasanah wa akhirati hasanah, ya kan? Maka dapat jaminannya ya wakina ada. Amin amin insyaallah. Begitu. Cuman kalau yang lulusan pabrik ini maksudnya saya adalah dia berani berfatwa, dia berani menjadikan hukum bahasanya dan lain sebagainya. Sanad ilmunya lemah. Ini sangat disayangkan. Nah, Ustaz. Begitu. Cukup Ustaz. Jadi nggak bisa jadi buat pegangan ya. Nah, Ustaz. Ya. Ada lagi?
Izin saat saya mau bertanya eh, mengenai dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, caranya itu bagaimana Ustadz? Caranya siapa? Caranya Allah dan malaikat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tanya deh. Nah, kan saya di sini buat tanya ini. Nah, kan saya bukan Allah. Nah, ini kalau yang aneh jawabnya akan aneh. Maka saya akan jawab sesuai dengan tafsir yang saya pelajari mengenai ayat tersebut. Itu dalil dari firman Allah. Baik mengenai perintah untuk melaksanakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang pertama itu nurnya Muhammad. Coba buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apakah pengarangnya itu ngayal? Apakah pengarangnya itu imagination? Bukan. Itu dikasih futuh oleh Gusti Allah dan kemudian beliau mengarang kitab itu, Daqaiqul Akhbar. Di situ diterangkan nurnya Muhammad. Cuman ada nur, nggak ada yang lain. Kemudian tercipta nur-nur lain dari nur tersebut. Jadi alam, jadi kolam, jadi ilmu, jadi malaikat, sampai iblis sekalipun. Itu dari nurnya Muhammad. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan rahmatnya. Tadi serinting saya dialog. Baginda Nabi menjaminkan. Baginda Nabi tidak menjaminkan, tapi Gusti Allah menjaminkan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaminkan untuk masuk surga. Jamin masuk surga. Proses dulu tapi bukan kayak sahabat-sahabatnya lain langsung los masuk. Cuman pertanyaannya, kita dijaminin nggak dapat rahmatnya Allah? Paham tuh? Tapi baginda Muhammad udah dijaminin. Kita dijaminin masuk surga karena doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh ya? Begitupun malaikat wajib bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawatnya. Dengan dia datang ya, memberikan wahyu atau diskusi, dialog dan lain sebagainya, memberikan doa-doa untuk umat-umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap masih minta restu kan malaikat juga. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, wahai orang yang beriman, yang punya iman. Kalau orang yang punya iman, punya keyakinan guguh hatinya, dia favoritnya cuma satu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya biasa aja. Sisanya biasa aja. Siapa favoritmu? Jongkok misalnya. Oh, biasa aja tuh. Siapa favoritmu? Cristiano Ronaldo. Oh, biasa aja. Iya, semuanya biasa aja. Kita ngeliat seseorang cakep, iya, ada lagi yang lebih cakep. Istri kita cantik nih, ada lagi lebih cantik. Kata istri kita, suami kita ganteng nih, ada lagi lebih ganteng. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya udah paling perfect. Khairul umuri khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Makanya manusia ini juga tambahan ini, kalau bisa nama anak jangan kasih nama Khairul Anam, nggak boleh, itu julukannya Nabi. Takutnya nggak kayak Nabi, repot, jadi susah hidupnya ya. Jangan Khairul Anam, jadi sebaik-baiknya manusia. Terus layaklah kita biar selamat, biar sejahtera, biar bahagia, biar nggak susah, makanya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi di momentum bulan suci Ramadan. Kita udah masuk nih ke 13. Dikit lagi pertengahan. Di puasa itu ada 3 nikmat. Pertama, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah 10 hari. 10 hari lagi ghufirallahnya Allah. Terakhirnya idkum minan nar. Ini lagi pengampunannya Allah nih. Taridkum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Ya, atau dosa-dosanya dihabiskan, dipinalkan. Makanya datangnya Idul Fitri, hari kemerdekaan,
hari kemenangan, hari kebahagiaan. Buat siapa yang ngejalanin puasa, yang paham dengan konsep puasa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasanya sama bangun malamnya, ya sama malam Ramadannya, dia beriman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis semuanya. Ini perjuangan kita sekarang ini kita sedang berjuang untuk atau sedang berperang melawan siapa? Hawa nafsu. Melawan siapa? Kebodohan. Melawan siapa? Angkara murka di dalam tubuh kita, kemunkaran. Ya. Melawan siapa lagi? Dalam diri kita, dengki, syirik, iri hati dan lain sebagainya. Ntar lebaran ya kita nggak punya baju baru, apakah kita ngambek? Nah itu dia tuh. Dia belum puasa tuh kalau udah ngambek. Ya, jadi kalau mau belajar puasa yang benar di sini dimulai dari diri kita, pelan-pelan, insya Allah bahagia. Makanya ditambah lagi dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 1000 sehari 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000. Mumpung masih bulan Ramadan. Karena di bulan ketika kita dalam puasa, ya, Ramadan ini kata Nabi bulannya umatku, dimanfaatin, jangan disia-siain. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jatah 1 bulan penuh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan proses puasa. Tuh. Orang yang berpuasa hubungannya kepada Allah SWT itu langsung, nggak ada satar, nggak ada yang ngalangin, malaikat nggak tahu apa-apa pahalanya tuh. Dia ada hubungan. Nah caranya dengan apa? Membersihkan lahiriah wa zahiriah wa batiniah, nyampe dia kenal. Tuh. Maka dimanfaatin. Di Sa'bannya itu Isra Mi'rajnya baginda Muhammad, di bulan Ramadannya ini Isra Mi'rajnya kita. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pandangannya. Nah, ditambah selain kita berdoa, berzikir, kalimat tasbih kita kumandangkan, maka selawat dikencengin. Biar apa? Biar mulus selawat itu. Ngedorongnya biar licin, biar kena. Jadi Allah malaikatnya berselawat, kita gagal berselawat, sombong. Siapa kita? Paham? Malaikat nggak butuh tidur, malaikat tidak butuh kawin, nggak butuh nikah, malaikat nggak butuh makan. Malaikat makan? Kagak. Kalau ada yang bilang malaikat makan, aneh lagi. Masa orang yang masih makhluk yang masih butuh makan itu makhluk lemah. Yang udah nggak lemah, ya makhluk itu yang udah nggak perlu makan. Kan nyusahin ya, makan tuh nyusahin, tapi kenyang lapar lagi, kenyang lapar lagi, itu perjalanan. Nah, tapi dari balik itu, disitulah yang disebut kecerdasan dan yang disebut kesempurnaan, gitu. Pada saatnya dia butuh, pada saatnya dia tidak. Jadi dinetralisirkan. Makanya kata kunci dalam ibadah kita saat ini adalah khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara ambil tengahnya. Jangan terlalu tinggi kita jadi hidup. Begitu Bang Lutfi. Jangan terlalu bawah, di tengah-tengah. Kan asik kayak begitu. Selawat juga jangan ngagul, jangan ngata, oh gue selawat mulu amalan gue, jangan. Ya, mabuk selawat boleh nggak? Ya, sambil mabuk itu selawat gitu. Ya, kalau yang waras nggak mau. Tapi kalau yang belum waras, dia sambil selawat biarin, dia udah nggak waras kan gitu. Ya, yang udah mabuk dia, masa kita larang? Nah, tapi kalau dia mabuk selawat itu artinya dia udah jawal akal, udah tergelincir akalnya. Dia asiknya sama apa tuh dengan selawat. Begitu. Jadi selawat dikencengin, ibadah sholatnya juga dikencengin, puasa dikencengin, tasbihnya dikencengin, baca Qur'annya dikencengin.
kita lawan hawa nafsu kita habisin setan-setan dalam diri kita. Kan Pak Ustadz, setan udah dikerangkeng, betul, setannya udah dikerangkeng, tapi ilmu setannya ngedidik kita 11 bulan masih ada. Paham tuh? Salah satunya buka puasa pengen banyak-banyakan. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Mau lebaran bingung nyari baju baru, ya kan? Setan itu. Beneran ya? Loh, emang malaikat butuh itu? Emang ada ajarannya itu? Ya kan? Jadi yang fitrah itu bukan barunya. Itu baru, baju baru itu simbol. Simbolis. Yang baru itu adalah kepribadian kita yang buruk 11 bulan yang lalu. Datangnya bulan Ramadan, habis bulan Ramadan di bulan Syawal, kita bagus lagi. Begitu. Paham? Wah, mungkin ada lagi? Boleh. Nah, boleh dijawab saat ini ataupun nanti jadi PR di konten berikutnya insyaallah. Jadi tadi antum membahas mengenai jangan berikan nama anak khairul anam atau sebaik-baiknya manusia begitu ya. Lalu bagaimana, sedangkan nama itu kan adalah doa gitu kan. Ada yang memberikan nama Muhammad apa gitu kan. Khairul Lalu anam itu adalah julukan, gelar. Seperti you memberikan nama anak Allah. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. You mau ngasih nama anak Ar-Rahim, ya kan? Itu nggak bisa begitu diberikan nama asmanya Allah kecuali ditambah dengan Abdun. Boleh dilanjut penjelasannya Ustaz, boleh? Biar sama-sama kita menyimak mendengar. Jadi khairul anam itu gelar, di mana dia gelar itu akan menjadi beban buat dia. Ya, ismu doa. Namamu bagian daripada doa. Orang dulu dikasih nama itu nggak sembarangan. Makanya namanya satu. Tuh semakin zamannya adanya peradaban bertambah 2. Sekarang 3, wajib malahan. Alasannya biar bikin pasportnya nggak ribet. Kan begitu. Alasannya gara-gara itu doang. Minimal 3. Semakin nambah kalimat, semakin watak seseorang itu berubah. Keras kepala. Ya. Nama saya ada 2, Angga Abdullah. Saya keras kepala, ada goinnya di situ. Kalau di hitungan abjadun 1000, ada 2000. Maka ketika saya ijab kabul, saya nggak pakai Angga, saya pakai Abdullah. Nah, khairul anam itu gelarnya Kanjeng Nabi. Yang you jangan ngambil gelarnya dia, pakai namanya aja. Banyak yang bagus-bagus. Muhammad terpuji, Mustafa, ya, kemudian Yasin, Toha, Ahmad, Mahmud, Abdullah, kemudian Abdul Solihin. Itu ada tuh di kitab apa namanya, yang kumpulan salawat semuanya. Yang perawinya itu asal usulnya gara-gara wanita ngeludahin sumur yang beracun, kemudian syekhnya itu melihat kok bisa bersih air racun itu. Kitab yang kumpulan selawat ada asma-asmanya, nama-namanya baginda Nabi Muhammad SAW, jumlahnya 300-an apa berapa. Itu banyak banget, bagus maknanya, tapi jangan pakai gelarnya. Kenapa? Kalau gelarnya itu dipakai, itu akan jadi beban buatnya. Sebaik-baik manusia, kan doa itu. Iya, ingat, ketika engkau tidak baik, yang memberikan doa itu menjadi beban untuknya. Dan banyak saya temuin, apa yang ngasih nama ini sosok kiai? Bukan. Apakah yang ngasih nama ini sosok ustadz atau habib? Bukan. Dia gara-gara iseng-iseng buka di YouTube, iseng-iseng buka di internet, atau dengar ceramah Rasulullah SAW adalah khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Wah, anak gua harus lebih baik daripada yang lain. Itu ego namanya. Ego, egois. Berarti fokusnya gelar ya Ustaz ya, yang dilarang itu sebetulnya. Iya. Nah, namanya Nabi udah bagus, Muhammad udah cakep. Termasuk Az-Zahra, Siti Fatimah misalnya. Az-Zahra kita namakan Az-Zahra itu kurang tepat. Lain. Jahar itu kan bunga. Ya kan? Ya indah kan, jahar yang benar ya. Ya boleh aja. Tapi gelarnya Muhammad yang jangan.
kayak gelarnya Muhammad Sayyidul Al-Amin. Mursalin, Al-Amin lain. Al-Amin. Ya pakai Al-Amin. Kalau kagak terpercaya repot, nama lu iya jadi bala. Nama itu bisa wujud loh, bisa nyumpahin. Saya sering dengar namanya Latif. Iya, lembut-lembut. Harusnya Latif kan lembut harusnya. Nih kayak ini Lutfi nih, bagus nih lembut. Ini Latif malah bingung, bukan lembut bingung. Saya kasih, ya Allah ini kayak berat ini. Coba saya ganti namanya jangan Latif. Iya. Junet, lah cerdas. Namanya Junet dikasih, Junet, benar. Itu bocah galing dong. Tuh, nama ternyata pengaruh dalam psikologi. Nah, hitung aja coba dah. Sesuai nggak sama tanggalnya, tanggal lahirnya. Itu dihitung. Jadi ngasih nama nggak bisa sembarangan, nggak bisa semau-maunya, ya. Karena apa? Karena punya nilai, punya inti, menjadi watak dan kepribadian seseorang itu. Gitu. Ketika saya di mall saya angga gitu. Ketika saya di majlis taklim, saya musola masjid Abdullah. Saya malu kalau nggak nyembah Allah. Kan begitu saya taunya hamba Allah. Kok saya nggak nyembah Allah, nyembahnya setan, kan aneh. Nyembahnya dunia kan aneh, diganti jadinya Abdul Dunia, kan begitu. Jadi nama itu bisa jadi nasihat untuk kita, bukan bisa jadi dorongan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi banyak cara untuk bisa menjadi lebih baik, nggak mesti pakai nama Khairul Anam. Jadi begitu. Cukup Ustaz insyaallah. Cukup. Ada lagi? Nggak ada, cukup dengan romannya. Makan banyak tadi ya. Ya, terima kasih obrolan-obrolan kita di malam suci Ramadan ini. Sebelum kita tutup sama-sama, mari sama-sama yang mungkin yang mendengarkan kita doain biar sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kuatkan iman wa Islam wa ihsan. Yang punya urusan, yang punya hajat, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma kun lana wala takun alaina, kun fayakun bijahin nabil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, bisril asrudho illah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Ridho, Saudara Lutfi, Saudara Zaliko, obrolan malam yang ke-13 ini ya, biar puasanya besok terus semangat. Amin. Ya, sampai akhir semangat. Amin. Biar Allah SWT membersihkan dosa-dosa kita seutuh-utuhnya jadi manusia yang lebih baik lagi, beriman pada Allah. Dan pemirsa, saudara, sahabat Ropi 13 official, semoga selalu bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa nanti ya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, wa sallim tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Saya akhiri pembincangan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.